Ya, saya pikir Yang mulia begini, karena ini kan, kita yang mulia, mohon maaf yang mulia, ini bukan soal menganalisa yang mulia, ingin membuktikan tentang bahwa ini ada sedikit di sini tempering, kan begitu. Kalau membuktikan tempering, tidak menganalisa yang mulia, tapi membuktikan. Jadi itu dia harus zooming. Jadi gini yang mulia, ketika mereka ini juga melakukan, kan yang aslinya kan ada di penuntut umum. Kemudian dengan alatnya ahli ini dia zooming, jadi dapatlah gambar itu. Nah sekarang kita juga harus dibolehkan juga melakukan hal yang sama. Kita zooming dengan teknik kita, ya kan? Supaya kita buktikan bahwa yang dilakukannya itu nggak benar. Gitu loh yang mulia. Jadi kalau tetap juga yang diputarkannya itu adalah barang milik dia, kita analisa, ya nggak ada gunanya. Karena barangnya ya itu juga. Itu juga, tapi justru kita membuktikan bahwa yang dilakukannya itu adalah tidak benar. Jadi harus kita buktikan dengan alat kita bisa zooming sendiri. Nah, yang kau lakukan ini metode nggak benar, ini gitu. Jadi kalau dia hanya tampilkan nggak ada gunanya yang mulia. Sama saja kita analisa. Ini kan kita kan tidak menganalisa gambar, kita membuktikan ada tempering, beda yang mulia. Jadi oleh karena itu, karena ahli ini sudah menampilkan secara terbuka di sini, menurut pemahaman kami, seharusnya apa yang ditampilkannya itu adalah milik pengadilan, bukan milik pribadi dia lagi. Kalau dia bawa pulang dan di pengadilan tidak berwenang memilikinya, itu sama dengan berarti bukti itu tidak boleh dipakai sebagai bukti di pengadilan ini. Tetapi kalau memang dia sudah tampil jadi ahli, semua yang disampaikannya di ruang sidang ini milik pengadilan. Oleh karena itu, yang mulia majelis hakim bisa memerintahkan supaya itu tinggal di sini dan diaudit oleh ahli kami. Setelah di zooming atau diperiksa oleh ahli kami, kemudian ternyata ada perbedaan, maka kewenangan yang mulia lah yang mempertimbangkan dan memutuskan yang mana nanti yang mau diterima. Soal berbeda pendapat itu biasa. Apakah mau menilai secara yang benar atau tidak, itu kewenangan yang mulia. Itu pemikiran kami. Jadi ahli yang sudah ditampilkan ini tidak berwenang mengatakan tidak memberikan. Kalau dia begitu, semua orang bersaksi ini pulang buktinya ke rumah nggak ada bukti. Semua orang itu namanya tidak bertanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab sebagai saksi, maka segala yang diucapkannya di record di pengadilan dan segala yang sudah diperagakannya di sini adalah itu menjadi milik pengadilan. Dan karenanya pengadilan yang berwenang menentukan itu diserahkan pada siapa. Itu permohonan kami yang mulia. Otto Hasibuan tampak mencoba membongkar peranan licik saksi ahli yang didatangkan oleh jaksa saat persidangan Jessica. Otto mengungkap ada tempering atau editan dalam video CCTV yang dibawa oleh saksi ahli dari jaksa. Namun anehnya, saksi ahli tersebut justru membawa pulang barang bukti tersebut dan tampak enggan jika bukti tersebut dianalisa oleh saksi ahli digital forensik dari pihak Jessica. Dari Pak Nuh sudah menjelaskan bahwa apabila memang mau diuji itu harus apple to apple, softwarenya pun harus sama, dan itu adalah ini sudah dibawa softwarenya. Kalau memang ahli dari penasihat hukum ingin melakukan pengujian memakai ini, yang memandu adalah ahli dari PH, yang mengoperasikan adalah Pak Nuh dengan asistennya. Itu saja, tetap softwarenya sama, jadi apple to apple masih tetap terjaga. Yang kedua itu BB flash disk, itu kan yang diuji flash disk. Yang diuji flash disk itu ada pada kami dan tinggal dilakukan pengujian saja. Bisa secara langsung di sini untuk alat yang sama. Itu apple to apple-nya. Selain itu untuk hasil pengujian keterangan ahli yang disampaikan di persidangan, kami tidak sependapat dengan keterangan dari penasihat hukum yang mengatakan itu menjadi milik pengadilan karena itu bukan barang bukti. Itu bukan barang bukti, kembali lagi yang dilakukan penjelasan oleh ahli M. Nuh pada saat itu bukanlah barang bukti yang disita. Oleh karena itu adalah kepemilikan Pak Nuh, bukan lagi kepemilikan pengadilan. Itu jadinya, tapi itu masuk dalam keterangan ahli. Yang mulia, kalau izinkan kami menanggapi sedikit, kalau memang itu tidak milik pengadilan, maka saya setuju kalau memang itu tidak bisa dipakai sebagai keterangan ahli lagi di sini.
Kalau Bukan itu saya maaf setuju. dulu ya, saya boleh. Bukan Karena begitu. biar bagaimanapun, Salah. semua keterangan ahli yang disampaikan di sini itu milik pengadilan. Yang diucapkan dengan lisan, yang dipresentasikan dengan alat, yang sudah terekam di sini tapi hanya dibawa pulang, bagaimana? Bagaimana kita melihat, bagaimana pengadilan melihat gambar itu kalau itu dibawa pulang? Apa hanya keterangan saja? Yang ditampilkan oleh ahli ini kan ada gambar, ada penjelasan dengan alat. Tapi kalau flash-nya dibawa pulang, hanya keteranganlah yang menjadi catatan pengadilan, gambarnya kemana? Momen selanjutnya, para jaksa dan juga saksi ahli di kasus Jessica tampak gelisah ketika Rismond Sianipar dan Otto Hasibuan menskakmat perihal sumber video CCTV yang ditampilkan oleh Muhammad Nuh, saksi ahli IT dari pihak jaksa. Gelagat jaksa tampak tidak terima dengan sikap kritis dari Otto. Ya, makanya Mungkin saya ahli kita mungkin ada memberikan pendapat. Terima kasih Yang Mulia. Perihal distorsi dalam dunia image dan video processing itu tidak mengindikasikan adanya konsistensi dari pergerakan-pergerakan yang kita indikasikan. Kita memiliki 4 bahan pembanding dan memiliki konsistensi pergerakan yang menjadi indikasi tempering. 1. Yang kedua, flash disk yang ada di tangan saksi ahli itu telah dibawa pulang. Apapun yang dilakukannya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, konsistensi yang kami dapatkan dari berbagai sumber itu sudah menjadi indikasi kuat adanya tempering. Terima kasih. Saya mau menambahkan yang mulia tentang source file. Kalau ahli merasa menjadi ahli digital forensik harusnya tahu namanya timestamp analysis. Credited date dan modified date sama, itu menunjukkan bahwa that's new file, hasil extraction, dan itu dipegang sama teman-teman JPU. Silakan, gak ada masalah. Kenapa harus takut? Katanya mau pembuktian materi itu. Why not? Saya ada jalan keluar yang mulia. Mungkin sebagai usul. Apa yang diperiksa ahli ini kan berasal dari flashdisk dan juga kita tidak tahu dari mana asal usulnya. Karena kan tidak disita juga, tidak diambil di catatan pengambilan. Ya, jadi berarti kita komit yang diperiksa oleh ahli ini pun kita nggak tahu asal usulnya. Nah, jadi sekarang, artinya kalau debator yang mengaku dan sebagainya kan kita juga nggak tahu. Sekarang kita sudah punya bukti yang ditayangkan oleh Kompas TV yang boleh kita hadirkan mereka juga di sini. Oh, pasti mereka juga tidak berrekayasa. Mungkin Kompas TV berrekayasa. Jadi, oke, biarlah itu dengan tetap dengan keterangan dia, dengan flash dia, tapi izinkan juga orang ini juga sudah membuktikan dengan 4 tadi itu dianggap juga sebagai sumber yang sama. Jadi, biarlah majelis nanti menilai. Artinya buktinya sumbernya itu juga kita tidak tahu asal usulnya dia punya flash di situ. Ini justru kita tahu bersumber dari dia punya. Kan begitu? Lebih valid kita punya karena sumbernya adalah dari dia punya. Sedangkan yang dia punya kita tidak tahu sumbernya dari mana karena tidak ada berita acara pengambilannya dan tidak ada S-nya. Jadi kalau begitu biarkan saja yang mulia memutuskan, tapi dengan catatan dianggap sumbernya itu sama.